Helaan nafas kekecewaan dari Kei terdengar menguap begitu saja. Perempuan yang ia yakini bernama Senja itu, sudah pergi dan meninggalkan tempatnya berdiri tadi. Oke, besok gue akan ke tempat ini lagi, berharap Senja berada di sini. Ucap Kei dengan hati yang mantap. Ada rasa penasaran yang menyinggahi hati dan perasaannya kepada gadis yang bernama Senja itu. Kei pun berlalu dari pantai tersebut untuk pulang ke rumah Arka. Asteris. Hampir 1 bulan, Kei memata-matai gadis bernama Senja tersebut. Ia tidak memiliki cukup keberanian untuk menemui Senja secara langsung. Ada rasa segan dan juga takut di dalam diri Kei. Segan akan gadis itu, karena setelah 2 minggu ia mengintainya dari kejauhan. Kei mengetahui bahwa Senja adalah salah satu hamilul Quran, menghafal Al-Quran, di pesantren tempat mereka menuntut ilmu. Itu menurut salah satu santri yang juga sering ke pantai tersebut. Takut, sedangkan Kei takut jika ia menampakkan diri di hadapan Senja, maka Senja tidak akan menerimanya dan menjauh. Kei kehilangan kepercayaan dirinya saat itu di hadapan Senja. Namun dengan memata-matai Senja, itu sudah cukup bagi Kei, karena ia merasa bahagia setelah melihat Senja. Bukannya tidak berusaha, seringkali ia berusaha mendekati Senja, ia ingin Senja tahu keberadaannya. Namun keinginan itu selalu sirna, seiring nyalinya yang menciut tiba-tiba. Senja adalah gadis baik tak tersentuh. Sedangkan dirinya, hanyalah laki-laki. Itu menurutnya. Kei pun pernah bertanya kepada santri putra yang lainnya. Juga saat mereka datang ke pantai tersebut untuk sekedar melepas penat dari kesibukan belajar di Ponpes. Katanya Senja adalah gadis pendiam dan susah untuk didekati oleh laki-laki. Senja begitu menjaga jarak dengan laki-laki. Suatu sore, Senja garis bawah, ujung ombak di kaki Senja. Indah sekali ketika ombak itu berakhir di kakimu. Andaikan aku jadi ombak, maka aku akan berakhir di pelukanmu. Kei mengekeh kecil, pemandangan yang amat indah, ketika gulungan ombak berarus sedang itu, harus berakhir dan menghantam halus kaki Senja. Kei selalu berangan-angan, dirinya berada di sisi Senja, memeluknya. Bahkan hal paling gila yang ada di dalam benaknya, ia melamar Senja serta menikahinya di pantai tersebut. Disaksikan deburan ombak dan juga indahnya lembayung senja sore hari. Entahlah, itu malah nampak seperti sebuah obsesi Kei kepada Senja. Mengendap dan mengintip Senja di balik pohon kelapa, memata-matainya setiap hari, Kei sendiri merasa aneh akan kelakuannya tersebut. Setelah 3 minggu di dalam pengintaian, sebetulnya Kei merasa putus asa. Ia betul-betul tidak memiliki keberanian untuk menemui Senja. Balapan liar yang biasanya ia ikuti. Dalam beberapa hari ini, ia tinggalkan. Arka yang masih dalam masa pemulihan pasca sakit tipus, ia pun tidak menaruh curiga akan Kei yang selalu keluar setiap sore hari menjelang senja. Kini Kei, nampak seperti biasanya, ia akan duduk di atas pasir dan di bawah pohon kelapa yang tidak begitu tinggi, namun pohon kelapa itu nampak kembar, karena 2 pohon itu saling berdekatan di bawah, namun makin ke atas mereka berpisah batang. Aneh memang ada pohon kelapa yang seperti itu. Namun suatu keuntungan untuk Kei, karena ia dapat bersembunyi di balik pohon kelapa tersebut demi untuk memandang senja atau memotretnya dengan diam-diam. Oh Senja, kapan abang bisa berada di dekatmu? Ngobrol sama kamu, Kei mengekeh sembari bersandar pada batang pohon kelapa, ia mengelus dadanya yang berdebar. Tiba-tiba garis bawah, au, astagfirullahalazim, terdengar suara seseorang yang mengaduh. Sepertinya kesakitan. Kei pun membalikkan tubuhnya, ia ingin melihat apa yang terjadi dengan Senja. Kei yakin itu suara Senja, karena baru saja ia memotret Senja yang sedang fokus melantunkan satu surah ayat suci Al-Quran yang Kei tidak ketahui nama surahnya. Namun Kei mendengarnya sangat merdu. Senja, tanpa sadar, Kei bergegas dari duduknya untuk berdiri, sedetik kemudian ia sudah berlari untuk menghampiri Senja. Ada apa? Kenapa? Kamu terluka? Pekiknya, nada khawatir dari Kei setelah Senja dapat ia jangkau. Bukan hanya itu saja, bahkan Kei sudah menarik kaki Senja yang berdarah. Maksudnya ingin melihat luka pada kaki Senja. Kei bertindak seolah-olah ia sudah lama mengenal Senja. Mereka seakrab itu dan Kei juga lupa batasan karena panik, sehingga main sentuh kaki Senja. Senja yang awalnya meringis karena kesakitan pada kakinya. Ia bagaikan tersihir oleh seseorang di hadapannya. Senja yang tidak pernah bertindak gegabah terhadap laki-laki. Namun tidak kali ini, Senja diam. Ia tertegun memandangi Kei yang nampak panik, memeriksa kakinya. Pada akhirnya, Senja terkesiap ia terkejut tatkala pandangannya merasa salah. Ia telah memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki berparas tampan lebih keimut jika diperhatikan dengan seksama.
Rambut gondrong yang dibiarkan tergerai begitu saja dan nampak seksi tatkala terusik oleh terpaan angin. Astagfirullahalazim, maaf, Anda siapa? Tolong lepaskan tangan Anda dari kaki saya, ucap lembut Senja, dengan nada sopan namun penuh pengharapan dan juga penekanan. Nampak kedua matanya pun sudah berkaca-kaca. Kei langsung menarik tangannya. Maaf, ucap Kei pelan. Ia tidak tega ketika melihat Senja seperti risih karena disentuh olehnya, bahkan Senja hampir saja menangis. Maaf garis bawah maaf, ucap Kei kembali dengan gugup. Ia baru saja menyadari kebodohannya. Senja menarik kakinya dengan sedikit meringis. Kei masih setia berjongkok di hadapan Senja, ketika beberapa gadis berjilbab menghampiri Senja. Senja, kenapa? Tanya salah seorang gadis dan memegangi bahu Senja. Mereka adalah para santri putri teman-temannya Senja. Kakiku, tergores sesuatu. Lihat berdarah, ujar Senja dengan menunjuk ke arah telapak kakinya. Santri putri lainnya ikut berjongkok di sebelah Senja yang masih bersimpuh di atas pasir. Kei hanyalah mampu menatap Senja dengan sayu. Ia pun masih belum beranjak dari hadapan Senja dan yang lainnya. Kalau begitu, tunggu di sini. Biar saya mencarikan obat dan juga perban. Inisiatif Kei tiba-tiba, mulut Senja terbuka. Ia baru saja hendak mengucapkan tidak perlu. Akan tetapi Kei sudah berlalu menuju motornya. Cie, Senja, siapa tuh? Ledek salah satu santri putri, sembari mencolek pinggang Senja. Siapa? Aku tidak mengenalnya, tiba-tiba saja orang itu sudah berada di hadapanku. Ujar Senja sejujur-jujurnya. Masya Allah, ganteng sekali. Mirip opa-opa Korea, pekik salah satu santri putri. Kamu tuh, hayo, jaga pandangan. Takut menimbulkan syahwat, tegur Senja, dengan nada lembut. Nih Ami, opa tetangga Ponpes mungkin, si ucup santri Kobong 3, juga kamu samakan dengan opa Korea. Mira, aku waktu itu baru bangun, protesnya. Kok, aku merasa pernah melihat laki-laki itu, tapi di mana ya? Ujar santri putri lainnya. Ia berusaha berpikir dan mengingat-ingat Kei, maaf garis bawah maaf. Ucap Kei kembali dengan gugup. Ia baru saja menyadari kebodohannya. Senja menarik kakinya dengan sedikit meringis. Kei masih setia berjongkok di hadapan Senja, ketika beberapa gadis berjilbab menghampiri Senja. Senja, kenapa? Tanya salah seorang gadis dan memegangi bahu Senja. Mereka adalah para santri putri teman-temannya Senja. Kakiku, tergores sesuatu. Lihat berdarah, ujar Senja dengan menunjuk ke arah telapak kakinya. Santri putri lainnya ikut berjongkok di sebelah Senja yang masih bersimpuh di atas pasir. Kei hanyalah mampu menatap Senja dengan sayu. Ia pun masih belum beranjak dari hadapan Senja dan yang lainnya. Kalau begitu, tunggu di sini. Biar saya carikan obat dan juga perban. Inisiatif Kei tiba-tiba, mulut Senja terbuka, ia baru saja hendak mengucapkan tidak perlu. Akan tetapi Kei sudah berlalu menuju motornya. Cie Senja, siapa tuh? Ledek salah satu santri putri, sembari mencolek pinggang Senja. Siapa? Aku tidak mengenalnya, tiba-tiba saja orang itu sudah berada di hadapanku. Ujar Senja sejujur-jujurnya. Masya Allah, ganteng sekali. Mirip opa-opa Korea, pekik salah satu santri putri. Kamu tuh, hayo, jaga pandangan, takut menimbulkan syahwat, tegur Senja, dengan nada lembut. Nih Ami, opa tetangga Ponpes mungkin. Si ucup santri Kobong 3, juga kamu samakan dengan opa Korea. Mira, aku waktu itu baru bangun, protesnya. Kok, aku merasa pernah melihatnya, tapi di mana ya? Ujar santri putri lainnya. Ia berusaha berpikir dan mengingat-ingat. Kamu Gea, setiap lihat yang tampan dan bening, pasti diakui pernah melihatnya. Sambar santri putri satunya. Iya nih, kebo pakai jeans juga dibilang tampan dan diakui pernah bertemu sebelumnya. Timpal santri putri lainnya, mereka pun tertawa. Ih lala, masa kebo pakai jeans? Ngaco, protes santri Gea. Sudah garis bawah sudah, masnya, kembali tuh, ucap Senja. Para santri putri pun terdiam secara bersamaan. Kei tengah berjalan ke arah mereka dengan tentengan kantong kresek di tangannya. Hai, nih obat luka, antiseptik, juga plester dan perban. Kei berkata dengan tersenyum, sembari mengulurkan kantong kresek ke arah Senja. Terima kasih, ucap Senja, dan yang menerima kantong kresek tersebut adalah Gea. Mereka pun tidak lupa mengucapkan terima kasih secara bersamaan. Kei mengangguk canggung, tatapannya tidak lepas dari Senja. Senja sendiri,
yang merasa sedang diperhatikan oleh laki-laki di depannya. Sebisa mungkin menghindari tatapan tersebut. Ia menunduk, karena takut akan pandangannya. Mau, aku bantu untuk mengobatinya? Tanya Kei kemudian. Sungguh ingin sekali rasanya berdekatan dengan senja dan mengobati lukanya. Jangan lupakan hatinya, yang berdendang ria. Jangan, larang santri putri secara bersamaan, dengan suara kesatuan yang melengking. Membuat telinga Kei pengang tiba-tiba. Oh garis bawah oke, jawab Kei, sembari mengangkat kedua telapak tangannya. Pertanda mengiyakan. Terima kasih mas, atas tawarannya. Ucap Senja. Maaf mas, silakan jika masnya hendak melakukan hal lain. Dan terima kasih atas pertolongan serta obat-obatannya. Oh iya, untuk obat-obatan ini, saya akan menggantinya. Tukas Senja kembali dengan sopan. Tidak perlu dikembalikan. Tidak mengapa, sungguh kalau begitu. Cepat sembuh ya, bye. Ucap Kei sebelum beranjak dari tempat itu. Waalaikumsalam, jawab Senja dan yang lainnya. Kei pun hanya tersenyum canggung. Assalamualaikum, pada akhirnya Kei terpancing untuk berucap salam. Senja dan santri putri lainnya menjawab salam tersebut. Hingga akhirnya Kei benar-benar pergi dari tempat itu, menaiki motornya dan berlalu entah kemana. Senja sendiri, bersama santri putri lainnya bergegas meninggalkan pantai. Mereka kembali ke pondok pesantren. Keesokan harinya, tepat di sore hari menjelang senja. Kak, gue keluar dulu ya. Lo cepat sehat men. Pamit Kei pada Arka. Senyum sumringah tergambar jelas di wajah Kei. Tangs, mau kemana men? Setahu gue, hari ini enggak ada balapan. Lagi pula di luar mendung, ujar Arka. Ada deh, sebentar kok. Kei tidak banyak cakap lagi, setelah pamit kepada orang tua Arka, ia segera keluar. Begitu pula dengan Arka dan orang tuanya, yang tidak mau bertanya lebih lanjut, mereka membiarkan Kei pergi. Kei kembali ke pantai tempat kemarin bertemu dengan Senja. Namun sayangnya, setelah hampir 1 jam menunggu, Senja maupun santri putri lainnya, tidak ada yang menampakkan diri. Kemana mereka? Biasanya ramai. Mengapa sore ini sepi? Gumam Kei. Nampak raut kecewaan di wajah tampannya. Senja, lihatlah sang awan, tidak adanya kamu. Maka sang awan pun bersedih. Apa kamu tidak tahu, kalau perasaanku semendung awan? Tuhan, titipkan salam melalui hujan, untuk makhluk imut ciptaanmu itu. Tolong sampaikan tentang keresahanku, akibat merindukannya. Ucap Kei lirih, setengah berbisik. Kei mencoba menunggu kembali untuk beberapa saat. Namun tetap nihil, Senja dan yang lainnya tidak terlihat. Sampai pada hujan pun turun. Kei segera meninggalkan tempat tersebut, ia pulang dengan membawa kecewa, tubuhnya basah kuyup, karena hujan mengguyurnya. Hampir 2 minggu, Kei masih saja bolak-balik ke pantai tempat bertemu Senja. Namun hasilnya nihil, Senja tidak pernah Kei lihat lagi. Begitupun dengan para santri putri yang biasa bersama Senja. Harapan Kei untuk mengenal Senja lebih jauh, hampir pupus. Ia hanya bisa berdiam diri, meratapi kenyataan. Men, akhir-akhir ini, gue lihat lo banyak melamun. Ada apa? Tanya Arka yang sudah sembuh dari sakitnya. Gak ada apa-apa men, mungkin perasaan lu aja. Jawab Kei sembari meneguk minumannya, lalu ia kembali menyesap rokoknya dengan santai. Kini mereka sedang berada di sebuah kafe mirip minibar, hanya sekedar nongkrong, minum dan juga merokok. Kebiasaan buruk yang belum dapat Kei tinggalkan. Plak, plak, tiba-tiba suara tamparan, dari telapak tangan seseorang begitu nyaring terdengar di telinga Kei dan yang lainnya. Mereka pun serempak menoleh. Nampak, pria parubaya, sedang menganiaya seorang wanita panggilan. Dasar Heh, gue bayar lu mahal. Nah lu malahan ngelayanin tamu lain. Hardik si pria dengan emosi. Maaf Kang, maaf. Saya tidak tahu jika Akang sudah membuking saya. Ucap si perempuan dengan penuh permohonan. Buh, jegret, daf, brak. Kei yang melihat laki-laki tersebut hendak memukul kembali si perempuan. Maka secara tiba-tiba Kei menghampiri pria tadi. Tanpa babi bu, Kei menghajarnya. Ia menonjok, menendang, dan mendorong pria tersebut hingga terhuyung dan jatuh menimpa bangku berbahan kayu. Bocah kurang ajar, berani ikut campur urusan gua, dah bosan hidup lu. Pria tersebut masih bisa bangkit dan tidak terima dengan perlakuan Kei. Siapa lu, hingga gue harus takut? Mati itu atas ketentuan Tuhan. Bukan di tangan lu, bangsat. Yang gua tahu, lu sudah menyakiti perempuan. Dan gue gak bisa diam saja.
teriak Kay dengan berani dan lantang. Kay memang paling tidak suka melihat perempuan dianiaya. Walaupun kelakuannya kadang bikin geleng-geleng kepala. Namun satu hal yang Kay tidak bisa terima, yaitu ketika perempuan disakiti. Terlebih di depan matanya. Perkelahian pun tidak dapat terelakkan. Beberapa orang yang berada di tempat itu hanya menjadi penonton, tak ada niat dari mereka untuk melerai. Bahkan kini beberapa dari mereka menjadikan perkelahian itu sebagai bahan taruhan. Akhirnya perkelahian dimenangkan oleh Kay. Orang itu tumbang, setelah pukulan serta tendangan Kay mengenai perut dan dadanya. Walaupun tidak dipungkiri beberapa lebam dan juga luka pada wajah tampannya, Kay terima akibat dari serangan lawannya. Akhirnya pria tadi diseret keluar oleh para pelayan kafe. "Wei, asli keren lu men," puji Arka dan yang lainnya. Kay menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya. Lalu ia menghabiskan minumannya dengan santai, kemudian ia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dengan gaya khasnya. "Tetap santai dan kalem. Balik yuk," ajak Kay kemudian pada teman-temannya. Rokok masih setia menempel pada bibir yang anehnya nampak pink, seperti memakai lipstik. Walaupun ia seorang perokok aktif. Terima kasih. Kalau tidak ada si A, mungkin saya akan dihabisinya," ucap perempuan yang ditolong oleh Kay. "Lain kali, hati-hati cari pelanggan. Belum tentu saya dapat menyelamatkan kamu lagi," ucap Kay dengan nada datar. "Kalau begitu, sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana kalau malam ini, hanya saya servis. Gratis, boleh nambah berkali-kali." Tawar perempuan tersebut membuat Kay menelan ludahnya keluh. Bukan terkejut atau tertarik, namun ia merasa, ini tawarkan yang menjijikan. Menawarkan tubuh, seperti menawarkan makanan. Kay pun geleng kepala, merasa aneh. "Maaf, saya tidak tertarik," ucap Kay dingin, dengan berlalu begitu saja, meninggalkan perempuan tersebut. Perempuan itu hanya berdiri mematung. Kay keluar dari kafe tersebut, berjalan tergesa menuju parkiran. Rokok yang semula terasa nikmat, mendadak hambar. Ia membuangnya, walaupun masih panjang. "Kay, gratisan tuh," ledek Arka. "Ogah, keperjakaan gue mahal men. Hanya gadis pilihan gue yang berhak untuk mendapatkannya, kalau mau, lu aja." Walaupun Kay nampak urakan dan berkecimpung dalam pergaulan liar, namun Kay masih mampu menjaga keperjakaannya. Ia tidak mau menodai dirinya dengan celup sana celup sini. "Ogah, walaupun gak semahal keperjakaan lu, setidaknya masih berharga," ujar Arka dengan tertawa. Kay pun ikut tertawa. Setelahnya Kay pun meninggalkan pelataran parkir dan menuju jalan utama. Namun matanya tertuju pada sebuah mobil yang berhenti sejenak di jalan utama. Mata Kay terbelalak, ketika melihat seseorang yang amat ia dambakan dalam beberapa hari ini. Sedang duduk manis di belakang kemudi, dengan kaca mobil yang terbuka separuh. Senja,